いのポタトリカにマロマニカのチカババババナナ. Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai cahaya. Apa sih itu cahaya? Cahaya yaitu gelombang elektromagnetik atau gelombang yang getarannya merupakan medan listrik dan medan magnet. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Contohnya seperti matahari, lampu, senter, api, dan lain sebagainya. Matahari merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan senter adalah contoh sumber cahaya buatan. Selain sumber cahaya alami dan buatan, ada juga sumber cahaya yang berasal dari hewan. Apa coba? Yap, benar, yaitu kunang-kunang dan ikan lentera. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai cahaya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai sifat-sifat cahaya. Mari bernyanyi bersama. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening seperti pada rumah yang memiliki jendela atau kaca. Cahaya dapat menembus kaca, yang berarti cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya mengalami pergerakan miring melalui medium yang berbeda kondisi kepadatannya. Contohnya adalah cahaya dari udara kemudian akan melewati air. Karena hal tersebutlah cahaya akan mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan yang dimiliki cahaya ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada proses pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul sejajar, seperti ketika bermain di siang hari, membawa cermin untuk memantulkan cahaya. Saat mengarahkan cermin ke arah datangnya cahaya, maka bisa dipantulkan ke segala arah dari cahaya pantul sinar matahari tersebut. Sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Misalnya, pemantulan cahaya pada air, batu, pohon, sepatu, dan aspal. Cermin yang menggunakan sifat refleksi cahaya terbagi menjadi cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur. Contohnya pada cermin. Ketika bercermin di cermin datar, orang bisa melihat pantulan dirinya sama besar dengan aslinya karena cahaya dipantulkan oleh cermin tersebut. Sementara itu, pemantulan pada cermin cekung memiliki sifat bayangan lebih besar dari ukuran asli benda. Adapun sifat bayangan pada cermin cembung, yaitu lebih kecil dari ukuran asli benda. Contoh, sebuah ruangan terkena cahaya pada siang hari, membuatnya tidak gelap, meskipun lampu tidak dinyalakan, sebab cahaya matahari dipantulkan oleh benda-benda di ruangan tersebut. Cahaya dapat merambat lurus.
Cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan. Maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada sebuah rumah yang memiliki genting dan bolong-bolong kecil sehingga cahaya dapat masuk ke dalam bolong tersebut dan mengakibatkan cahaya dapat merambat lurus dari cahaya yang masuk ke dalam genting tersebut.